Ya, baik. Eh, Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pagi hari ini, ya, walaupun hati deg-degan ya, karena last minute ya. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tapi kita percaya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, dan biarlah kita berikan hati dan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja buat kita pada pagi hari ini, sehingga kita tetap bersuka cita, tetap dilawat oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan hati dan kepala kita di hadapan Tuhan. Besar Kau ya Bapa, ajaib Kau Yesus bagi kami. Tiada yang seperti Engkau di surga maupun di bumi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami kagum atas perbuatan tangan-Mu dalam setiap hidup kami. Pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami boleh sehat, kami boleh menikmati napas kehidupan ini. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Engkau sungguh sempurna dalam kehidupan kami untuk memelihara kami, untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan suara-Mu. Mari Bapa Engkau rapi setiap hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Sehingga kami bisa menerima firman Tuhan. Merenungkan. Bahkan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Pakai setiap kami ya Tuhan. Menjadi alat-Mu. Menjadi saluran berkat-Mu. Sesuai dengan talenta kami masing-masing. Bapak yang berkasihan. Inilah hidup kami. Hati kami siapkan untuk mendengarkan sabda-Mu di pagi ini. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saya membaca untuk kita semua. Kita simak bersama. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Ya, firman Tuhan pagi hari ini begitu indah, begitu tegas, simple dan mudah kita mengerti. Ya, pertama tadi dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, kata-kata sabar ini mengandung makna yang begitu luar biasa. Ya, kita dalam setiap kehidupan kita butuh kesabaran, ya, butuh kemurahan hati, butuh kerendahan hati untuk bisa menjadi sabar. Kalau kita tidak rendah hati, ya, kalau kita tidak bisa mengelola hati kita, maka kita menjadi orang yang tidak sabar. Kita orang yang menjadi mudah emosi. Kita akan bisa marah, ya. Kadang-kadang kemarahan kita pun tidak terarah, bukan saja kepada orang yang mengecewakan kita, tapi setiap orang yang bertemu bisa kita lampiaskan menjadi sasaran kemarahan kita apabila kita tidak menjadi sabar. Firman Tuhan pagi ini menegur kita, mengingatkan kita, ya, agar kita ini, ya, judul perikop firman ini adalah manusia baru. Ya, artinya manusia yang sudah di dalam Kristus, manusia yang sudah lahir baru. Jadi orang yang lahir baru itu ternyata salah satu ciri-cirinya adalah
sabar, ya. Sabar terhadap apa? Terhadap apa saja? Terhadap perlakuan orang yang tidak baik, ya, terhadap kata-kata orang, ya. Ada orang tidak berkata-kata tapi perbuatannya tidak baik. Tapi kita mau belajar pagi hari ini. Saya juga termasuk orang yang harus belajar lebih sabar lagi, ya. Karena kadang-kadang keadaan di sekitar kita tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Kita melihat, kita berharap nanti tolong kamu kerjakan ini ya nak, sama anak-anak. Tapi ternyata yang dilakukan bukan seperti itu. Jadi kita harus sabar, termasuk pagi hari ini. Ya, hambanya sudah menjadwal. Contohnya seseorang hamba Tuhan untuk hari ini bertugas, tapi ternyata belum masuk sampai pada jamnya. Nah, dia kalau tidak sabar, maka sukacita yang dalam hatinya itu bisa hilang dan dia tidak bisa, ya, mendapatkan apa-apa, dan dia akan menjadi orang yang bersungut-sungut. Tapi dengan kata-kata, dengan firman yang sabar ini, kita minta kemurahan Tuhan, kemurahan Roh Kudus agar kita bisa sabar menghadapi segala sesuatu. Di perjalanan juga begitu. Ya, contohnya kita sedang mengendarai, kadang-kadang orang menyerempet kita, tiba-tiba kita juga harus sabar. Kalau tidak sabar, yang keluar dari mulut kita adalah makian, ya. Kita menghajar orang tersebut. Nah, jadi kata-kata sabar ini memang kata-kata yang setiap hari harus kita praktekkan. Bahkan bisa dikatakan setiap saat kita harus menjadi orang yang sabar, ya. Dan ini tidak mudah, ya. Hanya manusia baru, manusia yang sudah dalam Kristus Yesus yang bisa mempraktekkannya, yang bisa melakukan kata-kata sabar terhadap yang lain. Nah, ini adalah PR buat kita, terutama dengan orang-orang yang terdekat kita dulu. Kita harus lebih sabar lagi. Kita harus lebih bisa menguasai hati lagi. Kita tanyakan, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian dikatakan yang kedua, kita harus mengampuni seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, ya. Orang yang bisa mengampuni itu adalah orang yang sabar, yang mempunyai kerendahan hati, ya. Kalau dia tidak bisa rendah hati, tidak bisa mengelola emosinya, mengelola hatinya, maka kita tidak akan bisa mengampuni sesama kita, ya. Siapa yang harus kita ampuni? Semua orang, ya. Semua orang yang bersinggungan dengan kita, semua orang yang pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu mungkin masih ada dalam hati kita, aduh, saya nggak bisa saya lupakan, soalnya dulu dia pernah mengecewakan saya. Nah, ketika itu masih tersimpan di hati kita, maka kita setiap bertemu dengan dia, hati kita gondok. Setiap bertemu dengan dia, hati kita rasanya, gitu ya, greget gitu. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa kita? Makanya dia kalimat berikutnya dikatakan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi teladan yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita, ya, bahwa kita harus mengampuni, ya. Mengampuni siapa saja. Kalau kita saja orang berdosa, sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena siapa-siapa kita. Tapi begitu, Tuhan mengasihi kita karena dia adalah ciptaannya yang paling agung, yang paling mulia, yang paling sempurna. Sehingga dia mengasihi kita. Maka dia datang ke dunia ini mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia. Dan kita sebagaimana besok hari, ya, umat Kristiani merayakan, ya, hari kematian Yesus Kristus di kayu salib,
Untuk apa? Untuk karya pengampunan. Untuk pekerjaan pengampunan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Nah, oleh karena itulah kita ada pagi hari ini. Kita bisa berdoa langsung kepada Tuhan. Kalau zaman dahulu sebelum Yesus harus berdoa lewat imam, ya, harus menyampaikan sesuatu lewat imam. Tapi begitu Yesus menyingkapkan tabir itu, kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Kita bisa langsung memohon kepada Tuhan. Kita bisa langsung berbicara kepada Tuhan tanpa ada penghalang. Siapapun kita. Jadi bukan hanya lewat hamba Tuhan, bukan hanya pendeta saja, bukan hanya penatua saja atau penginjil. Siapapun kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan, meminta tolong, meminta perkenanan Tuhan. Ya, jadi kita tidak perlu pakai perantara lagi. Ini perlu kita tahu. Jadi kalau kita mau berdoa, ya, dulu saya ingat waktu saya masih kecil, ya, kalau orang tua, ya, zaman orang tua kami meminta sesuatu, kami dulu Katolik, ya. Jadi berdoa itu meminta kepada penatua, ya. Wah, saya tolong didoakan ini. Nah, tapi kita harus tahu, setelah Yesus menyelesaikan karya keselamatan manusia, dan dia sudah mengirimkan Roh Kudus kepada kita, dan itu yang tinggal di dalam hati, di dalam hidup orang-orang percaya, maka kita tidak perlu sebenarnya meminta tolong orang lain, baik itu pendeta. Ya, kita bisa langsung. Nah, tapi kita tidak salah juga, kita saling mendukung, saling mendoakan, ya. Nah, tapi itu harus kita tahu. Nah, sehingga orang-orang yang sudah mengerti kebenaran ini, ya, dia bisa berdoa secara luasa, dia bisa secara bebas pribadi berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik dengan kata-kata pengampunan ini, ya. Kenapa? Masalah terbesar di dalam dunia ini adalah dosa, kesalahan. Dan Alkitab, ya, menuliskan bahwa satu-satunya cara untuk mengampuni dosa, mengampuni kesalahan kita yang begitu besar itu hanya lewat pengampunan. Nah, inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita juga, ya, agar kita bisa mengampuni seorang, ya, terhadap yang lain. Kita harus bisa mengampuni, ya. Kalau kita bisa mengampuni, maka firman Tuhan berkata, doa kita tidak terhalang. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa berbicara kepada Tuhan. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan, ya. Ada 3 hal yang kita dapat ketika kita bisa mengampuni orang lain. Ya, yang pertama, ya, cara, maksud kami cara bagaimana kita bisa mengampuni. Yang pertama itu kita mau terbuka, ya. Ketika seseorang mempunyai kesalahan, kita terbuka, kita ngomong kepada dia, ya, aku kecewa, tapi lihat waktunya. Aku kecewa, saya tersinggung waktu itu, tapi saya sudah mengampuni kamu, ya, saya sudah memaafkan kamu, gitu. Nah, ketika itu kita nyatakan, ketika itu kita sampaikan, maka biasanya orang lawan bicara kita, dia pun akan ikut, ya, merasakan begitu baiknya Tuhan itu, dan dia mengatakan, saya juga bersalah kepada kamu, saya juga minta maaf. Jadi kita yang memulai, kita mengaku, kita terbuka di hadapan orang yang pernah mengecewakan kita, atau kita sendiri yang mengecewakan dia. Ya. Yakin nggak Bapak Ibu? Sebenarnya ketika kita melakukan kesalahan itu, di hati kita itu, kalau kita memang sudah percaya kepada Tuhan, kita tertuduh sebenarnya. Tertuduh, kamu sudah salah. Kamu sudah melakukan kesalahan. Tapi kadang-kadang ego kita menutupi itu. Kita bilang, kan karena dia begini, kan karena dia begitu. Kalau dia tidak begini, saya tidak lakukan.
Nah, tapi kalau kita sudah mengerti, kita datang kepada dia. Kita katakan, ya maaf, saya tadi melakukan kesalahan seperti ini. Jadi kita harus mau mengaku. Ketika itu kita lakukan, maka semua kesalahan kita itu dengan baik. Tapi jangan melakukannya, mengaku itu kita sembari bercanda. Ambil waktu ya yang tenang sehingga bicara itu empat mata. Atau kalau nggak bisa empat mata, ada juga yang menyaksikan. Tapi kita memang benar-benar melakukannya dengan niat yang tulus, dengan hati yang tulus. Ya. Nah, setelah kita melakukan pengakuan atau keterbukaan kepada dia, maka kita berjanji dalam hati kita, kita tidak akan mengulanginya lagi. Ya, kita berjanji kepada Tuhan, saya tidak akan berbuat seperti itu lagi, karena itu membuat hati saya tidak damai sejahtera, tidak sukacita. Nah, dan yang ketiga, kita memulai ya gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup yang saling mengasihi, saling peduli, sebagaimana Kristus begitu pedulinya kepada kita, begitu mengasihi kita. Jadi kita jangan jatuh pada lubang yang sama katanya. Jadi kita harus, ketika kita sudah mengaku, kita sudah melakukan keterbukaan terhadap orang yang kita kecewakan, maka kita berjanji kepada Tuhan tidak mengulanginya lagi, ya. Dan kita memulai gaya hidup yang baru. Nah, kalau ini kita lakukan kepada semua orang, maka hubungan kita bisa baik, ya. Hubungan kita bisa lancar dan kita bisa lebih bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa mendengarkan suara Tuhan, ya. Jadi sebenarnya ya mengikut Tuhan itu gampang-gampang susah. Ya, kalau kita mau dengan hati yang mau dibentuk, dengan hati yang lemah lembut, maka kita bisa melakukannya. Tapi itu tadi, kita butuh Roh Kudus, kita butuh penolong, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kalau kita menyadari ya bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kita, ya, maka kita bisa mengampuni orang lain. Kita bisa melupakan kesalahan orang lain. Sebesar apapun itu, ya. Mari ketika kita mengampuni, kita datang kepada Tuhan bersama-sama berdoa, maka Roh Kudus akan memberikan kita damai sejahtera. Roh Kudus akan memberikan kita ketenangan, memberikan kita hikmat untuk lebih lagi, untuk berjalan di dalam terangnya, untuk terus lebih lagi melakukan firman Tuhan. Karena Allah mau tidak ada satu orang pun yang binasa di muka bumi ini. Semua kita beroleh kehidupan yang kekal. Semua kita diselamatkan. Bahkan lebih lagi, Yesus mau ketika kita diselamatkan, kita menjadi alatnya, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, mustahil kita bisa menceritakan bahwa Yesus sudah mengampuni kita. Oleh karena itu mari kita mulai dari setiap kita, pribadi kita, keluarga kita, suami istri, kepada anak-anak, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang di komunitas kita, teman sepelayanan, ya, teman bekerja, teman usaha. Kita harus mempraktekkan masalah pengampunan ini. Jadi jelas sekali firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Yang pertama, sabar, ya, terhadap siapa saja, ya. Dan kemudian kita harus mengampuni seorang terhadap yang lain, mengampuni siapa saja, seperti Kristus telah mengampuni kita, sehingga dia mau, dia rela disalibkan di Bukit Golgota demi keselamatan kita, demi pengampunan untuk umat manusia. Mari kita hayati ya karya keselamatan yang begitu besar itu. Jadi jangan hanya pas Paskah, pas hari kematian kita begitu sepertinya wah menyesal banget. Tapi habis itu kita kembali kepada dunia lama, kembali marah-marahan, kembali berseteru,
kembali tidak bisa sejalan, tidak bisa terbuka, ya. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, kita minta perkenanan Tuhan, kita minta Roh Kudus menyertai kita, sehingga mulai dari sekarang, ketika kita menyadari bahwa Yesus telah mati untuk keselamatan kita, bahwa Yesus telah meninggalkan surga untuk melakukan pekerjaan, tugas pelayanan pengampunan itu kepada kita, maka kita juga ya wajib mengampuni sesama kita. Kita mulai dari keluarga kita, orang-orang yang terdekat kita, sehingga doa kita layak di hadapan Tuhan. Kita mendapatkan damai sejahtera. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kesimpulan dari seluruh isi Alkitab itu yaitu adalah kasih. Kasihilah sesamamu manusia, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan seluruh kehidupan kita. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus untuk dapat menolong kita. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Buat firman-Mu yang sudah menyapa kami di pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali Bapa. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Untuk datang menebus kami. Melakukan karya keselamatan. Mengerjakan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Sehingga kami semua umat manusia. Kami yang percaya kepadanya. Kami boleh diselamatkan. Kami tidak lagi hidup dalam penghakiman. Tapi kami beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga nantinya. Terima kasih Bapa, kami rindu juga Tuhan. Suasana surga menjadi bagian kami ketika kami masih di bumi ini. Yaitu dengan cara kami mengampuni seorang terhadap yang lain. Sabar seorang terhadap yang lain. Bapa, kami tahu kami tidak mampu tanpa Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau sudah memberikan kami Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kami. Hidup bersama-sama dengan kami. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Kebanggaan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan kami hati yang terus mengampuni. Hati yang lebih sabar lagi. Untuk menghadapi siapa saja yang bertemu dengan kami. Siapa saja yang Tuhan izinkan membuat kami kecewa, membuat kami tersinggung, mengganggu emosi kami atau ego kami. Tapi biarlah kami datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sehingga kami bisa lebih sabar lagi, kami bisa mengampuni orang lain. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja memeteraikan setiap firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Sehingga kami boleh lebih baik lagi. Semakin hari, semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Apapun keadaan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan. Memelihara mereka. Memberkati mereka. Dan biarlah perkenanan-Mu jadi atas hidup kami. Pribadi lewat pribadi. Di dalam Kristus Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada hambanya.